Jihad ini suatu hal yang sangat jarang juga. Ya. Banyak ulama paham ilmu, kuat ilmunya, banyak ibadahnya, tapi tidak sempat berjihad. Adapun Abdullah bin Mubarak rahimahullah seorang mujahid fisabilillah. Bahkan tidak berlebihan kalau kita katakan buku jihad yang paling pertama ditulis secara musnad adalah buku jihadnya Abdullah bin Mubarak. Ya. Itu buku jihad yang paling pertama ditulis secara musnad, ada sanad-sanadnya, adalah kitab jihad karya Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Beliau salah seorang di antara ulama yang berjihad dan sangat terkenal dengan keberaniannya, sehingga wajar jika Imam Zahabi menggelarnya sebagai Fakhrul Mujahidin. Ya, Imam Zahabi dalam kitabnya Siyar ketika menyebutkan biografi Abdullah bin Mubarak, beliau menyebutkan istilah Fakhrul Mujahidin, kebanggaannya para mujahidin. Beliau menulis sebuah kitab khusus tentang jihad. Beliau seorang yang sentiasa terdepan dalam mubarazah pada saat jihad fisabilillah. Apa kata beliau ini dikenal? Mubarazah artinya duel. Ya, model jihad di zaman itu jihad yang langsung berhadapan-hadapan. Dan sama dengan zaman ini jihad yang jarak jauh. Ya. Jihad dulu jihad yang langsung berhadapan-hadapan. Dan sebelum semua pasukan berhadapan, jagoan masing-masing dari kubu diutus untuk berduel. Ya, kalau dulu di zaman Rasulullah SAW, siapa yang paling sering maju? Biasanya Ali bin Abi Thalib, ya. Hamzah juga. Di satu peperangan melawan orang Romawi, ada seorang Romawi yang besar sekali badannya, sombong lagi. Dia mati, siapa di antara kalian yang berani menghadapi saya? Satu persatu kaum muslimin maju. Benar, orang kaum muslimin tewas di tangan, ya syahid insyaallah di tangan orang Romawi itu. Melihat itu kaum muslimin sudah takut, siapa lagi yang berani untuk maju? Abdullah bin Mubarak, ya, beliau menutup wajahnya, langsung tampil ke depan. Lalu beliau berduel dan akhirnya beliau bisa menewaskan orang Romawi itu. Sekarang beliau balik menantang, siapa di antara kalian berani maju? 6 orang juga beliau berhasil menewaskan. Setelah beliau berhasil menewaskan 6 orang, mereka semuanya kabur lagi, tidak lagi yang berani untuk menghadapi beliau. Orang-orang pada bertanya, siapa orang ini? Karena beliau menutup wajahnya. Lalu setelah itu beliau kabur menjauhi para teman-temannya. Jadi beliau seorang yang ikhlas, bukan cuma dalam bersedekah, tapi juga dalam berjihad fisabilillah. Karena jihad fisabilillah ini memang di antara amalan yang sangat dikhawatirkan ketidakikhlasan. Ya, makanya di hari kiamat, di antara orang yang pertama kali dicampakkan ke dalam neraka siapa? Di samping ulama yang juga sangat dikhawatirkan ketidakikhlasan, dan di samping orang kaya yang juga sangat dikhawatirkan ketidakikhlasan, yang sangat mungkin tidak ikhlas juga adalah para mujahidin. Ya. 3 amalan yang paling mulia, tapi paling mudah juga timbul sifat riya. Maka Abdullah bin Mubarak memilih untuk menjadi seorang mujahid yang tidak dikenal. Tapi begitulah, Allah menginginkan beliau untuk dikenal di dunia sebelum mendapatkan kemudian insya Allah di akhirat kelak. Terakhir buat sekalian, atau sebelum terakhir, wafat dari Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Beliau wafat pada tahun 181 Hijriah di kota Hib, bagian dari negeri Irak, pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid dalam usia 63 tahun. Catatan penting tentang usia 63 tahun, dia adalah usia wafatnya Nabi kita Muhammad SAW. Dia juga usia wafatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di situ juga dalam usia ini juga wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di usia ini juga wafatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud, Khabbab bin Arad, dan beberapa sahabat-sahabat yang lain, dan juga Imam Bukhari rahimahullah, dan juga Abdullah bin Mubarak. Banyak ulama wafat dalam usia 63 tahun, dan inilah nampaknya umur yang ideal. Umur umat kata Rasulullah SAW antara 60 sampai 70, sedikit yang melampauinya. Karena kalau sudah lewat situ mungkin akan pikun, tidak kuat lagi beribadah, justru akan menjadi beban bagi yang lainnya. Nabi kita SAW wafat dalam usia ini masih sanggup, ya, berapa tahun sebelumnya beliau berjihad fisabilillah. Jadi ini usia yang baik, ya. Saya tidak katakan ini sebagai tanda-tanda husnul khotimah,
Ya, tapi ada rahasia di balik ini, wallahu a'lam. Ya, karena kami berusaha mempelajari sirah para sahabat dan para ulama-ulama, sangat banyak yang kami dapatkan ini. Ya, mungkin tidak kurang 20 kalau kita mengumpulkan para ulama-ulama yang wafat dalam usia 63 tahun. Imam Ibnu Majah juga begitu. Ya, Imam Ibnu Majah. Ketika beliau wafat, kabar ini sampai ke telinga Khalifah Harun al-Rasyid. Beliau mengatakan setelah wafat pemimpin para ulama, lalu beliau berkabung. Seakan-akan beliau kehilangan seorang anggota keluarganya. Beliau menyuruh pengawalnya dan anak buahnya untuk bertakziah kepada beliau. Padahal beliau bukan keluarga dari Abdullah bin Zubair. Dalam takziah saya telah kehilangan seorang yang paling berharga dalam kehidupan. Begitulah ketika seorang khalifah pemimpin yang soleh, yang sangat menghormati ulama. Terakhir sekali, jemaah sekalian, apa pelajaran dan kesimpulan yang bisa kita ambil? 5 saja yang kami mau angkat di sini. Silahkan antum sendiri yang membuat kesimpulan yang lain. Pertama, keutamaan seseorang dinilai dengan ketakwaannya, bukan dari bangsa dan sukunya. Yang sekali lagi, Abdullah bin Mubarak rahimahullah bukan orang Madinah, bukan orang Mekah, dan bukan orang Quraisy, tapi beliau adalah seorang dari negeri Khurasan, namun kemudian beliau melebihi banyak orang-orang dari Hijaz dan Quraisy. Dan inilah maksud firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kenapa banyak bangsa dan suku? Bukan untuk saling bangga-bangga, tapi saling apa? Dita'arafu. Lalu kata Allah, inna akramakum indallah atqakum. Yang paling takwa itulah yang paling mulia di sisi Allah. Yang kedua, keturunan yang soleh umumnya terlahir dari orang tua yang soleh. Seorang Abdullah bin Mubarak lahir dari lingkungan yang Islami, lahir dari bapak yang soleh dan dari ibu yang terhormat. Walaupun tentu saja ada saja yang keluar dari kaidah ini sesuai dengan ketetapan Allah. Yang boleh jadi orang tuanya soleh, anaknya tidak. Tapi umumnya, dan memang tidak diperintahkan untuk mencari pasangan yang soleh agar keturunan yang akan muncul dari hubungan kita adalah anak-anak yang soleh. Ini isyarat pentingnya memilih wanita-wanita soleh bagi diri kita dan untuk anak kita. Yang kita mau anak soleh, mari kita pilihkan bumi yang baik untuk calon anak kita. Yang ketiga, kebaikan pada umat ini ada pada setiap masa. Memang secara umum masa yang terbaik masanya sahabat, lalu masa tabi'in dan atba' tabi'in. Tapi insya Allah hingga hari kiamat ada saja segelintir atau mungkin 1-2 orang yang menonjol di zaman tersebut. Tidak akan pernah hilang sama sekali orang soleh di setiap zaman. Walaupun mungkin jumlahnya tidak sebanyak di zaman-zaman generasi yang baik. Dan inilah maksud sabda Rasulullah SAW, inna ummati kal matar, umatku itu seperti hujan, tidak diketahui yang mana yang baik, yang pertama atau yang terakhir. Artinya dia baik secara merata. Yang keempat, semua yang kita sebutkan yang menjelaskan kepada kita keutamaan Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Dan yang terakhir, dari apa yang kita angkat ini cuma salah satu contoh seorang figur biografi dari seorang ulama salafus saleh. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi kita untuk lebih mau mengenal pribadi ulama-ulama kita yang lainnya. Sangat perlu untuk kita belajar bagaimana sejarah kehidupan Imam Bukhari, yang Sufyan ats-Tsauri, Imam Auza'i, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan sekian banyak ulama-ulama kita terdahulu. Bahkan ulama kita sekarang ini kita perlu juga kenali siapa mereka, bagaimana jihad mereka, bagaimana menuntut ilmu. Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Utsaimin dan begitu banyak ulama-ulama kita di masa ini. Dan tentu saja yang paling penting dan yang paling perlu kita dahulukan adalah mempelajari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ya, bagaimana atau setelah kita mempelajari dengan baik sirah dari uswatul hasanah kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga
ikhwah sekalian, pembahasan yang singkat ini tentang biografi yang sebenarnya begitu panjang, 63 tahun beliau habiskan usianya dengan usia yang penuh berkah. Dan dalam waktu yang singkat ini kita simpulkan, bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Dan kita bisa mengatakan uhibbus sholihin wa lastu minhum. Saya mencintai orang soleh walaupun saya tidak termasuk dari mereka. Dan kecintaan kita ini bisa mengantarkan kita untuk bisa melihat wajah Abdullah bin Mubarak dan ulama-ulama yang lainnya di surga kelak. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang yang dicintainya. Alhamdulillah Allah menjadikan kita cinta kepada para ulama dan para salafus saleh. Mudah-mudahan walaupun amalan kita sangat jauh dari amalan mereka, tapi kita berkesempatan untuk bertemu dengan mereka langsung di hari kiamat bersama juga dengan pemimpin kaum muslimin, Nabi kita yang tercinta, memberi syafaat kita Rasulullah Muhammad SAW. Inilah yang sekalian, lebih dari kurang yang dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa da'wana alhamdulillah rabbil alamin.